Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang kolesterol ya. Dan ini terkait 5 gejala kolesterol tinggi pada kulit ya. Jadi kulit itu akan bereaksi ketika ada kadar kolesterol kita yang dalam kondisi yang cukup tinggi gitu ya. Apa saja itu yang akan kita bahas sendiri sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam kolom gaya hidup ya. Tapi sebelumnya bagi Anda yang ingin mencoba produk herbal kami yaitu madu hutan ya, bisa langsung klik beli yang ada link pembeliannya ada di kolom deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee ya. Jadi manfaatnya luar biasa. Beda dengan madu biasa karena ini adalah dari nektar di hutan ya, nektar cabang di hutan. Baik sobat sekalian, langsung kita baca dan kita ulas ya. Perhatikan baik-baik, ini 5 gejala kolesterol tinggi pada kulit sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com. Jakarta, CNN Indonesia. Kolesterol tinggi jadi masalah bagi banyak orang. Ada beberapa gejala kolesterol pada kulit yang perlu diperhatikan. Kolesterol tinggi merupakan kondisi saat terlalu banyak kolesterol berada di dalam darah. Kolesterol adalah lemak yang dapat menumpuk menjadi plak di pembuluh darah. Tingginya kadar kolesterol bisa mempersempit arteri dan aliran darah ke dan dari jantung. Dengan demikian, kolesterol tinggi jelas bisa memicu berbagai masalah kardiovaskuler seperti penyakit jantung dan stroke. Gejala kolesterol pada kulit secara umum. Gejala kolesterol pada kulit secara umum, tingginya kadar kolesterol jarang menimbulkan gejala, kecuali jika sudah mengarah pada komplikasi. Namun pada beberapa kasus, lemak yang bersirkulasi terkadang bisa menimbulkan perubahan pada kulit. Misalnya, jumlah yang tinggi bisa membuat kolesterol menumpuk di timbunan lemak di bawah kulit. Kondisi ini bisa menyebabkan ruam hingga benjolan berwarna oranye atau kekuningan berisi lemak. Melansir Headline, kolesterol juga dapat memblokir pembuluh darah kecil yang disebut kapiler yang bertugas memasuk oksigen ke kulit. Kondisi ini dapat menyebabkan perubahan warna pada kulit. Gejala kolesterol pada kulit merupakan tanda penting bagi Anda untuk segera melakukan cek kesehatan. Berikut diantaranya. 1. Ruam. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kolesterol tinggi bisa memicu ruam hingga benjolan pada kulit. Kondisi ini dikenal dengan istilah xanthoma. Xanthoma adalah timbunan lemak lokal yang biasanya mempengaruhi kulit, jaringan di bawah kulit, dan tendon. Gejala yang muncul biasanya berupa ruam hingga benjolan yang berisi lemak, nodul pada buku-buku jari, lutut, siku, dan bokong, kutil di lapisan dalam mulut dan atau di alat kelamin dalam beberapa kasus. 2. Benjolan kuning sekitar mata. Benjolan kekuningan di sekitar mata dikenal dengan istilah xanthelasma. Biasanya benjolan terbentuk pada sudut mata yang paling dekat dengan hidung. Tak cuma itu, dalam beberapa kasus benjolan juga muncul di kelopak mata atas. 3. Bercak merah dan katal. Munculnya bercak merah dan katal pada kulit disebut dengan psoriasis. Kondisi ini disebabkan oleh peradangan pada kulit. Sebuah studi pada tahun 2017 menemukan hubungan antara psoriasis dan kadar kolesterol tinggi. Namun demikian, para ahli belum bisa memastikan hubungan sebab akibat di antara keduanya. 4. Perubahan warna kulit. Perubahan warna kulit merupakan tanda kerusakan yang disebabkan oleh emboli kolesterol. Emboli kolesterol terjadi saat kristal yang terdiri dari kolesterol dan zat lain terlepas dari plak di salah satu pembuluh darah. Zat-zat ini kemudian melakukan perjalanan melalui sistem peredaran darah sebelum bersarang di pembuluh darah kecil. Selain perubahan warna kulit, kondisi ini juga bisa menyebabkan borok pada kaki. Jari kaki menjadi biru keunguan. 5. Bintik merah kebiruan seperti jaring. Bintik-bintik merah kebiruan pada kulit yang seolah membentuk pola seperti jaring dikenal dengan istilah livedo reticularis. Gejala kolesterol pada kulit ini umumnya muncul di paha, kaki, bokong, dan beberapa bagian tubuh lainnya.
Kondisi ini pada dasarnya disebabkan oleh emboli kolesterol. Ya, sobat sekalian, jadi banyak macamnya ya gejala yang muncul pada kulit kalau kolesterol kita itu naik ya. Dan ini juga menjadi pertanda ya sikap kita ketika ada tanda-tanda seperti ini, kita harus waspada dan segera kalaupun itu terdeteksi adalah kolesterol kita sudah naik dan itu muncul di kulit ya, berarti kita lebih waspada lagi untuk mengontrol pola hidup kita ya, pola hidup kita menjadi lebih sehat dari segi makanan ya, minuman, kemudian pola istirahat kita juga diatur, dan juga tentu saja menghindari stres ya, karena kalau sudah stres segala bentuk penyakit itu ya akan muncul gitu ya. Nah, ini juga permasalahan tentang kolesterol yang kadang kita itu sudah menjalankan aktivitas diet itu terjadi ya tidak begitu konsisten gitu ya. Nah, biasanya awal-awal saja kita itu semangat atau ibaratnya hangat-hangat tai ayam ya, tetapi setelahnya tidak ada yang support ya, kemudian disambi dengan melihat kondisi kita yang sibuk dan mobilitas kita yang lebih padat lagi ya, ditambah lagi kemungkinan juga banyaknya pekerjaan rumah yang menumpuk, akhirnya kita kalah dengan kesibukan sehari-hari daripada menjalankan pola hidup sehat gitu ya. Ingat ya, seperti yang ada video sebelumnya tentang bagaimana untuk memberikan alternatif kita supaya tetap bergerak dalam kesibukan kita sehari-hari, misalnya di ruang kerja misalnya yang kita mengharuskan kita duduk beberapa waktu yang lama, ada hal-hal yang juga bisa kita lakukan ya sebagai alternatif untuk badan ini supaya bergerak ya. Jadi karena intinya ada bergerak, yaitu workout atau olahraga, itu juga bisa dilakukan juga pada saat kondisi kita duduk dalam waktu yang lama, misalnya di ruang kerja ataupun dalam kondisi yang menjadi aktivitas kita sehari-hari. Makanya salah satu yang untuk kolesterol ini bukan hal yang perkara yang mudah ya sobat sekalian, tetapi memang perlu adanya keseriusan kita untuk menjaga kondisi tubuh menjadi lebih baik. Nah, kalau sudah menjadi kondisi tubuh itu sudah baik ya, tinggal kita bagaimana mempertahankan ya kondisi itu supaya terus-menerus kita tetap terjaga gitu ya, untuk terus pola hidup sehat dari segi makanan, minuman, dan juga istirahat, dan juga menjauhi yang namanya stres. Jadi sobat sekalian ya, untuk masalah kolesterol memang masalah yang ringkih gitu ya. Kadang kita itu sudah berusaha tetapi hasilnya itu juga belum nampak. Nah, ini memang butuh kesabaran ya untuk selalu menjaga kondisi kesehatan, terutama juga memberikan waktu kita untuk olahraga supaya organ tubuh kita itu ya, termasuk juga kardiovaskuler itu bisa menjadi lebih sehat. Dan saya juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk juga mengkonsumsi produk kesehatan yang untuk menjaga imunitas tubuh kita ya agar selalu fit, yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia ya, yang ini adalah produk produk premium karena sudah memakai nanoteknologi, yang fungsi nanoteknologi itu untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian manfaatnya sendiri ya, TPR ini adalah dapat mengatasi penyakit non medis ya, mengatasi kolesterol ya, bahasan kita kali ini, untuk asam urat, diabetes, stroke ya, luka ringan, batuk, pilek, tumor, mah, kanker ya, ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah produk herbal sabu jagat yang mampu mengobati berbagai macam penyakit. Dan varian selanjutnya yang juga sama dari propolis, yaitu Turkish Propolis Rukia brand ya. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak ya, dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan juga dapat menutrisi
otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Problems Ruqyah antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA, International Non-Entrepreneur Association. Kandungan flavonoidnya lebih tinggi ya, kemudian juga bebas dari bakteri. Bagaimana penggunanya? Cukup mudah, tinggal meneteskan Turkish Problems Ruqyah atau TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali, pagi dan malam. Untuk yang terapi berat, misalnya untuk kolesterol, diabetes, stroke ya, kolesterol itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Problems Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa coba produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan yang manfaatnya juga untuk menjaga kesehatan dan cocok untuk jadikan stok di rumah. Semuanya link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elko, di Tokopedia, ada Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.